Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khayra khalqihi wal ittiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmat-Nya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat dan nikmat sempat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saja kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Nashihul Ibad. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan bersama apa yang kita fahami pada pagi hari ini. Ridha bi syafaati Rasulillah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila hadrati nabiyyi alaihi salam ila hadrati sultanul awliya Syaikhul Qadir Jilani ila hadrati Asy-Syaikh Haji Hasyim Asy'ari ila hadrati Haji Adnan ila hadrati Asy-Syaikh Isam Latif ila hadrati Asy-Syaikh Haji Asy'ari ila hadrati Haji Ahmad Somari ila hadrati Asy-Syaikh Haji Syamsuri Badawi ila hadrati Asy-Syaikh Haji Masyudi'an ila hadrati Asy-Syaikh Haji Amin Jazuri ila hadrati Asy-Syaikh Haji Fakhruddin Nasr ila hadrati Asy-Syaikh Haji Muhammad Nasr hadrati Ibn Sayyid Salim Rabbas ila hadrati Allah Subhanahu Asy-Syaikh Haji Abdul Wahab Rasulullah ila hadrati Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil ila hadrati Asy-Syaikh Haji Abdul Hamid ila hadrati Asy-Syaikh Haji Muhammad Sadiq ila hadrati Husain Muallif hadha al-kitab الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البندي إلى حضرة الشيخ بن أحمد بن حاجر العسقلاني إلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين.
عن سعيد بن هلال رحمه الله إن العبد إذا أذنب أي صار ذا ذنب من الله تعالى أي أنعم عليه بأربع خصال لا يحجب عنه الرزق أي لا يمنعه من الرزق ولا يحجب عنه صحة أي لا يمنعه من صحة البدن ولا يظهر عليه الذنب بل يستره ولا يعاقبه عاجلا أي في الساعة الحاضرة بل يمهله ولا يهمله. وحكي عن آدم عليه السلام قال إن الله أعطى أمة محمد أربع كرامات ما أعطانها إحداها قبول توبتي كان بمكة وأمة محمد يتوبون في كل مكان فيقبل توبتهم. والثانية أني كنت لابسا فلما عصيت جعلني عريانا وأمة محمد يأسون عورة فيلبسهم. والثالثة لما عصيت فرق بيني وبين امرأتي وأمة محمد يرسول الله ولا يفرق بينهم وبين أزواجهم. والرابعة أني عصيت في الجنة فأخرجني منها وأمة محمد يعصون الله تعالى خارج الجنة فيدخلهم فيها إذا تابوا. Bahwasanya dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah mengatakan inna ab'ada idza aznaba, sesungguhnya tatkala seorang hamba berbuat dosa minallahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala ay an'ama alaihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah. Bi arba'a khisalin, dengan 4 kenikmatan. Jadi Pak, tatkala seorang hamba ini berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita melakukan sebuah kesalahan, ini Allah yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap hambanya, Allah tetap memberikan 4 kenikmatan kepada kita. Jadi Allah enggak langsung ujuk-ujuk marah sama kita. Allah enggak langsung ngambek dan ngadat sama kita. Beda kalau kita. Ada orang salah dikit aja sama kita, wah itu muka udah asem banget. Udah mengos aja kalau ketemu, udah ogah salaman. Ada dia di sono, gua mendingan pergi. Tuh kalau kita hambanya. Tapi kalau Allah enggak. Kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita. Yaitu la yahjubu anhu ar-rizq, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencegah, tidak menghalangi atas rizkinya kepada hamba tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita pikir, kita merenung, kira-kira kalau kita lagi lalai, kita berbuat dosa yang memang ini melanggar syariat Islam, apakah Allah menghalangi rezeki kita?
Apakah kita diberikan yang namanya azab langsung oleh Allah? Gua akan kasih makan, kata Allah. Gua gak kasih rezeki ini. Enggak kan? Allah tetap mengucurkan kenikmatan-kenikmatan buat kita. Walaupun kita kadang manusia masih lalai dengan perintah Allah, bahkan berani meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang memang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita ini hidup di alam dunia berperan sebagai Abdullah dan juga sebagai Khalifatul fil ardh. Peranan kita sebagai Abdullah adalah kita senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayla yamna'uhu minar rizki, bahwasanya Allah tidak mencegah dari rezekinya terhadap hamba tersebut yang berbuat kesalahan. Itu sifat Allah yang luar biasa, yang mungkin kita bisa mengikuti. Ada orang tadi yang sudah dibahas di awal, ada orang kesel sama kita, kita jangan kesel juga sama dia. Ada orang romannya gedeg banget sama kita, jangan kita juga ikut gedeg sama dia. Kira-kira bisa ya Pak? Bisa gitu. Iya, romannya berat juga ya. Bodoh amat, gua akan rugi agak kenal sama dia gitu. Kan begitu kalau kita ada orang gandul kan begitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini Allah sudah menyontohkan. Dia tetap dikasih kita rezeki sama Allah, walaupun kita masih banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang pertama. Dan yang selanjutnya, wala ya'jubu anhu as-sihhata ay la yamna'u min as-sihhatil badan. Seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mencegah, tidak menghalangi kenikmatan sehat badan kita. Banyak orang yang kita lihat, mungkin kita ada nih, ya, kadang kita masih demen banget sama perbuat dosa. Apakah Allah langsung kasih azab buat kita, dibikin sakit? Enggak. Kita dikasih sehat wal afiat tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sehat ini nikmat ya Pak? Nikmat apa enggak? Nikmat. Kita sehat, kita mau pergi kuliah subuh juga enak berangkatnya. Kita sehat, kita mau mengikuti kajian-kajian majelis taklim yang ada di lingkungan kita pun enak kita melangkah. Andai kata Masya Allah mau saja jauh-jauh, asam urat lagi naik, enak apa kagak itu kita ngelangkah? Lah kagak, ngebet. Kolesterol tinggi, malah lagi pelong-pelongan, ya kita enak itu ngaji, kagak. Tapi kalau begitu, apakah kalau kita berbuat dosa Allah langsung ngasih kita sehat? Atau Allah langsung ngasih kita sakit? Enggak. Bahkan terkadang nih, kadang kita gumun sendiri, kadang kita heran sendiri. Orang yang kagak pernah ibadah, tapi memang dia beragama Islam, itu jarang sakitnya. Iya Pak? Iya. Dan umurnya panjang. Kadang kita juga memang susah banget orang dibilanginnya. Begitu. Malah agak mati-mati lagi. Iya. Begitu. Makanya, kalau kata Ustaz Mulyadi, hidup mah jangan bener-bener banget. Iya, biar suka cepat mah. Gitu. Ya, jangan dipikirin. Iya. Nah, begitu. Karena sehat ini kenikmatan yang Allah berikan sebagai modal kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita sehat badan kita, ibadah juga enak. Sembahyang yang wajib, sholat sambil berdiri enak. Kita mau puasa, kondisi perut, asam lambung lagi kagak naik, kita ajak puasa enak dan lain sebagainya.
Ini kalau kita berbuat dosa, apakah Allah langsung cabut nikmat sehat? Tidak. Tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi nikmat yang Allah berikan tetap diberikan sama kita, sama hambanya, bukan hanya hamba yang beriman saja. Yang tidak beriman kepada Allah pun diberikan apa? Diberikan rizki, diberikan badan sehat oleh Allah. Karena memang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang selanjutnya, wala yuzhiru alaihi zamba ayyas bal yasturu. Bahwasanya tatkala kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, ini dosa kita tidak langsung Allah tampakkan azabnya. Jadi tatkala kita berbuat dosa, apakah Allah langsung membuka aib kita? Tidak. Tatkala kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat, apakah Allah langsung membuka yang namanya apa? Celah yang ada dalam diri kita? Oh tidak. Ini tetap ditutupi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulianya kita kan Allah menutupi aib yang ada di dalam diri kita. Kita bisa kumpul ke sono kemari, apa? Karena Allah ini masih menutupi aib yang ada di dalam diri kita. Allah saja nutupin aib kita, hilangkan kita sebagai hamba-Nya, tidak mau menutup aib saudara yang memang kita udah tahu. Terkadang memang obrolan paling enak itu ngomongin orang ya. Omongan paling gurih itu ngobrolin aib orang lain yang memang sudah terlanjur kita tahu. Itu nikmatnya luar biasa. Enak banget romannya kalau kita ngomongin gitu. Ternyata ini penyakit bukan buat orang perempuan doang, orang laki juga. Gitu. Kalau lagi kumpul ngopi sambil ngerokok nggak ada cemilan, udah tuh cemilan ngomongin orang. Gitu. Ya, gitu. Nah, berarti di sini apa? Di sini yang kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Allah saja yang memang tahu ini hamba-Nya berbuat dosa, hamba-Nya salah, kita masih ditutupi ini aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya pun kita sebagai hamba-Nya Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita sudah terlanjur tahu mengetahui aib saudara kita, ya kita tutupin dah. Gitu. Jangan kita umbar-umbar ngomong sini ngomong sono, pun itu tidak ada sedikit pun keuntungan buat kita, malah kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat apa? Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan ay fi sa'atil hadirati bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Bahwasanya tatkala kita berbuat dosa, kita melanggar perintah Allah, itu Allah tidak langsung mengazab kita. Fi sa'atil hadirah, habis kita ngelakuin dosa, apakah Allah langsung memberikan azab? Enggak. Itu ditangguhkan dulu tuh. Dibiarkan dulu sama Allah. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Wala yuhmiluhu, tetapi Allah tidak tinggal diam. Begitu Pak. Jadi mungkin dulu kita memiliki sisi gelap dalam kehidupan kita. Waktu yang telah kita lewati, mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Masa yang telah lalu, mungkin ada sejarah tulisan-tulisan kelam dalam diri kita.
itu bisa kita tutupi di sisa umur kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan juga kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, melanggar perintah Allah, berani menerobos larangan yang memang disyariat, yang memang melanggar syariat Islam agama kita, itu Allah tidak menurunkan langsung azab atau siksa kepada kita. Dan tidak ditampakkan tuh bentuk dosa. Jadi kita masih diberikan banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia berbuat dosa, Allah tidak menghalangi dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Kita berbuat dosa, Allah tidak menghalangi sehat badan kita. Kita berbuat dosa, apakah Allah membuka aib diri kita? Tidak. Kita berbuat dosa, apakah langsung diazab oleh Allah? Untuk kita, tidak. Ternyata Allah masih banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Di sini dikatakan, wahukiya ana Adam alaihissalam, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi Adam alaihissalam, qala inna Allah a'ta ummata Muhammadin arba'u karamat. Sesungguhnya Allah memberikan 4 kehormatan, 4 kemuliaan buat kita sebagai umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini pembahasan sedikit nyambung dengan kajian kita di Mushola Green Lovina. Jadi Nabi Adam alaihissalam berkata, enak jadi umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini pernyataan langsung dari Nabi Adam alaihissalam. Diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan, diberikan keunggulan. Kita nih, alhamdulillah, sebagai umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa sih? Idza qabul taubatika Nabi Makkah. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam waktu beliau pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu taubatnya bisa diterima di kota Makkah. Pak, andai kata kita berbuat dosa di Gandul, taubat kita nggak diterima di Gandul, kita perlu pergi ke Makkah. Bayangin tuh, Pak. Lah sekali kita berbuat dosa, jual kontrakan aku. Nah, kita perlu tobat di sana. Kita antri nama guru kita Ustaz Haji Ambiar Dahlan. Mau kemana? Mau tobat bareng orang Gandul ke Mekah. Bukan main sepi kan. Tapi apa? Tapi ternyata Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatuhu. Tetapi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, itu tobatnya dimanapun dia berada, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kita berbuat dosa di Gandul, kita kesempatan kita mungkin bisa mengingat kesalahan dan kita diberikan hidayah berada di daerah Jawa Timur. Apakah dimaafkan oleh Allah? Dimaafkan. Itu enaknya kita. Lah kalau Nabi Adam dulu pernah kan berbuat kesalahan, itu tobatnya beliau dimaafkan tatkala sudah sampai ke kota Makkah. Ya Allah, ternyata Allah ini tidak mempersulit umatnya, tetapi kita diberikan sebuah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja. Andai kata kita berbuat dosa nih ya Allah, kita kagak punya duit mau berangkat ke Makkah, sampai akhir hayat kita belum sempat berangkat ke sono karena memang di sono tempat tobat bisa diterima. Ya Allah,
pastinya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ternyata kan ya kita berbuat dosa di sini kita minta ampunan Allah, di sini dimaafkan Allah. Kita berbuat di sini di sono kita berbuat tobat, minta mohon ampun kepada Allah, insya Allah pun akan diterima tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan yang pertama menjadi umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazaniyatu anni kuntu labisan falam asaitu ja'alani uryanan. Yang kedua, kata Nabi Adam, tatkala aku berbuat dosa, aku yang tadinya berpakaian dijadikan telanjang oleh Allah, uryanan, tanpa berbusana. Wa ummatu Muhammadun ya'suna uratu fayulbisuhu. Tetapi umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dia berbuat kesalahan itu ditutupi tetap berpakaian. Kalau dulu saya pernah ngaji sama kiai saya, beliau mengkiaskan atau memberikan sebuah pemahaman yang di atas. Tatkala kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, melanggar syariat Islam, itu Allah tetap menutupi tadi apa? Aib kita. Aib kita orang kagak tahu, hanya Allah dan kita yang tahu atas kesalahan, atas celah yang telah kita lakukan. Tapi dulu Nabi Adam itu enggak. Kalau kita bicara tentang bahasanya sesuai dengan pemahaman kita, andai kita berbuat dosa, ini baju kita langsung diangkat sama Allah, terbuka sendiri, langsung dalam keadaan telanjang, kira-kira malu apa enggak? Malu. Tapi enggak, umat Nabi Muhammad enggak digituin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wasalisu lama asaitu faraqa baini wa baina imra'atin. Umat Muhammadin ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Dan yang ketiga, tatkala aku, kata Nabi Adam, berbuat dosa, faraqa baini wa baina imra'atin, bahwasanya Nabi Adam berbuat dosa, pernah berbuat salah, bahasanya dah, jangan dosa, berbuat sebuah kesalahan, ini langsung dipisahkan oleh siapa? Istri Nabi Adam, Siti Hawa. Selama berapa tahun, Pak? Dipisahkan itu selama 200 tahun. Bayangin kalau kita, ya Allah, kita ntar nih misalkan atau kemarin pernah berbuat dosa, langsung kita dipisahin sama bini kita. Masya Allah, bagaimana Bang Ustaz? Beda itu gitu. Bayangin ya Allah. Lah kalau kita makan, ya Nabi Adam makan emang berbuat kesalahan, itu akan menjadi pelajaran buat kita, karena manusia ini tempatnya salah dan tempatnya dosa. Jangan kita balikin, kita aja hamba aja wajar berbuat dosa. Nabi Adam aja berbuat salah, jangan begitu pemahamannya, Pak. Jangan kita balik-balikin itu sejarah atau pemahaman, kita ambil hikmahnya. Begitu. Tapi ini Masya Allah, beliau melakukan sebuah kesalahan. Begitu. Itu langsung dipisahkan sama bininya. Dengan waktu yang tidak sebentar, lama. Itu kira-kira kalau kita begitu, Masya Allah, pisah mulu kalau kita begini kita. Itulah tiap hari kadang kita berbuat dosa tanpa kita sadari. Dan terakhir, wa rabi'atu anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummat Muhammadin ya'sunallah ta'ala kharaja lil jannati wa yadkhiluhum fiha idza tabu. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam, tatkala saya berbuat dosa, berbuat kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, ya, fil jannah, di dalam surga, fa akhrajani minha, maka aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dikeluarin dari surga karena
ya melakukan sebuah kesalahan apa atas bisikan iblis. Sama kan kita juga. Ya, pelajaran buat kita, ya kita sama manusia, tempatnya dosa yang memang kita selalu digoda oleh iblis, setan dan lain sebagainya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, dipisahkan dulu oleh istrinya. Tetapi umat Muhammadin Rasulullah Ta'ala, tatkala seorang hamba umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berbuat dosa, berbuat salah oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yadkhiluhum fiha idza tabu, maka hamba tersebut tetap masuk ke dalam surga apabila dia bertobat. Kalau kata Nabi Adam, aku nih membuat kesalahan, dikeluarin dari surga, tapi umat Nabi Muhammad membuat kesalahan di muka bumi, dimasukin ke dalam surga. Dengan catatan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu dah tuh, guru-guru kita sering mengajarkan kita bagaimana cara kita bertobat. Di antara dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dulu bahasanya kayak saya, kayak Haji Masudi Ali, beliau pernah berkata waktu kita santri ngaji kitab Tanbihul Qaul, ada beristighfar di sana. Beliau berkata, kalau kita sebagai manusia beristighfar kepada Allah, membaca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, itu hanya mengharapkan digugurkannya, dihilangkannya dosa dalam diri kita, itu kita tergolong manusia yang sombong. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah tatkala kita bertobat kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah, kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah lebih luas. Rahmat Allah begitu besar terhadap hamba-hambanya. Dengan kita mendapatkan rahmat dari Allah, dipastikan kita akan mendapatkan kenikmatan nanti di yaumil akhir. Kenikmatan nanti tatkala kita dibangkitkan dari alam kubur sampai menuju hari pembalasan, hari penghitungan amal perbuatan kita, yang pada akhirnya kita mendapatkan sebuah kenikmatan besar, yaitu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah dan masuk ke dalam surga yang telah Allah siapkan buat orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bertobat atas segala perbuatan dosa salah yang pernah dilakukan di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari saya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.